Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Xiong Hei, 3 langkah di depanmu akan menjadi susunan formasi berikutnya. Jika Anda mampu menerobos itu maka Anda akan memenuhi syarat untuk mengalami pembunuhan arai terkuat saya. Suara Qin Yu yang jelas dan nyaring terdengar melalui gunung Bewichyu. Xiong Hei berbalik dan melihat ke puncak gunung Bewichyu. Dia berteriak mendominasi. Qin Yu, sebaiknya sembunyikan dirimu di atas gunung. Pada saat Tuan Besar ketiga ini menerobos semua susunan formasi Anda, saya akan menggunakan klub berduri surgawi ilahi saya ini untuk menghancurkan tengkorak Anda dan menghancurkan jiwa sejati Anda. Setelah dia selesai mengatakan itu, Xiong Hei melanjutkan dengan langkah besar sekali lagi. Qin Yu terletak di dekat puncak gunung. Namun karena susunan formasi didirikan oleh Qin Yu setelah Xiong Hei melangkah ke dalamnya, Qin Yu dapat melihat setiap gerakannya dengan sangat jelas. Hancurkan jiwa sejatiku, Qin Yu bergumam. Qin Yu sangat memahami bahwa roh sejati adalah kesadaran seseorang. Namun setelah jiwa seseorang mencapai tahap jiwa embrio dan seseorang menjadi dewa surgawi, bahkan jika jiwa seseorang akan tersebar, roh sejati masih dapat eksis dengan sendirinya dengan asumsi tidak rusak. Jadi bagaimana jika roh sejati seseorang tetap ada? Mungkinkah seseorang masih bisa dilahirkan kembali? Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu menjawab dengan hormat. Jika jiwa sejati seseorang tetap ada meskipun meregenerasi tubuh yang hilang akan sangat sulit di alam ilahi, ada pelet obat yang paling berharga. Pelet obat semacam itu akan memungkinkan seseorang untuk dibangkitkan. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untuk dapat membangkitkan seseorang yang hanya memiliki roh sejati yang tersisa ini adalah sesuatu yang setara dengan melawan surga dan menentang tatanan alam. Untuk bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana mungkin tidak ada batasan? Tuan lamaku berkata sebelumnya bahwa di alam ilahi di antara semua dewa tidak ada orang yang bisa menandingi dewa kehidupan dalam kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kata Paman Fu sambil mendesah kesedihan. Sayangnya God King of Life telah mati. Bagaimana dia mati? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana bisa seorang ahli di level God King mati dengan mudah? Perang, kata Paman Fu. Di alam ilahi setiap 6 miliar tahun pertempuran yang meluas ke seluruh alam ilahi terjadi. Biasanya ahli level God King jarang mati karena pertempuran. Namun masih ada God King yang telah mati sepanjang sejarah. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Paman Fu, berapa lama lagi sampai perang alam ilahi berikutnya? Dari sudut pandang Qin Yu setelah perang dimulai, jika dia menjadi ahli artefak pengrajin saat itu manfaatnya akan lebih besar. Paman Fu berkata dengan hormat. Seharusnya ada 1 miliar tahun lagi sebelum pertempuran itu. Terlalu panjang. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Mata Qin Yu tiba-tiba bersinar. Pada saat ini Xiong Hei sudah memasuki susunan formasi yang dipasang di bagian tengah gunung Bewichyu. Susunan formasi itu adalah susunan ilusi. Terhadap susunan ilusi Xiong Hei jelas tidak siap. Haha, Xiong bodoh ini untuk menghancurkan susunan ilusi dengan kekuatan kasar itu sangat sulit dilakukan. Qin Yu tersenyum sambil melihat ke Xiong Hei dalam susunan formasi. Meiji dan Taois Liu Su yang berdiri di langit juga menjadi bingung. Mengapa Xiong Hei berlarian dalam lingkaran di sekitar jarak 3 langkah itu sepanjang waktu? Dia bahkan menghancurkan tanah tanpa henti. Untuk terus-menerus menghancurkan tanah dalam jarak 3 langkah, berapa banyak kerusakan yang mungkin ditimbulkan? Meiji mulai mengerutkan kening. Orang yang paling mahir dalam susunan formasi di seluruh Black Dragon Pool adalah Taois Liu Su. Bahkan Gong Sun Jin sering meminta bimbingan Taois Liu Su. Kekuatan Taois Liu Su dalam susunan formasi sudah dapat dianggap telah mencapai puncak susunan formasi tingkat 2. Jika seseorang tidak memiliki orang lain untuk memberikan panduan,
Sangat mudah bagi seseorang untuk tersesat ketika menganalisis susunan formasi di lautan yang sangat luas dari susunan formasi ini, sehingga memasuki jalur yang menyimpang. Tidak semua orang memiliki panduan yang cermat dari gulungan yang ditinggalkan oleh dewa pengrajin Cheng Yuan. Xiong Hei seharusnya memasuki susunan ilusi. Dia saat ini sepertinya masih tidak tahu, bahwa dia telah berputar-putar juga tidak tahu, dia telah menghancurkan area yang sama sepanjang waktu. Taois Liu Su masih menatap Xiong Hei di dalam susunan formasi. Benar-benar seperti yang diduga Taois Liu Su, Xiong Hei tidak tahu bahwa dia telah menghancurkan area yang sama sepanjang waktu. Pada saat ini apa yang dia lihat adalah sebidang tanah yang luas. Dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya fokus untuk menghancurkan tanah. Gada berduri besar menghasilkan kawah besar setiap kali menghantam tanah. Xiong Hei akan lari dari jarak dekat dan kemudian menghancurkan kawah lain. Begitu saja dia terus menghancurkan kawah, dia telah menghancurkan lebih dari 100 kawah. Xiong Hei terengah-engah. Gada berduri adalah senjata serang yang berat. Selanjutnya dia menanamkan sejumlah besar energi ilahi surgawi ke dalamnya setiap kali dia menghancurkannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan kawah besar dari batu dari alam ilahi? Apa yang sedang terjadi? Pembuluh darah di dahi Xiong Hei menonjol. Pandangannya diarahkan ke timur dan kemudian ke utara. Larik formasi aku sebenarnya masih dalam larik formasi. Saya telah menghancurkan beberapa ratus kali. Aku seharusnya sudah menghancurkan setengah dari seluruh Mount Bewichyu sekarang. Mengapa susunan formasi masih di sini? Xiong Hei melihat ke padang rumput yang menutupi seluruh bidang penglihatannya. Dia menjadi agak marah. Dia mulai melayang di udara. Tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh energi ilahi surgawi berwarna hijau giok. Dengan Xiong Hei sebagai pusatnya, jarak 10 meter yang mengelilinginya mulai berubah. Padang rumput besar yang awalnya dilihat Xiong Hei juga mulai berubah bentuk. Itu berubah menjadi batu gunung yang telah dihancurkan menjadi bubuk. Dengan kata lain, jarak 10 meter di sekitarnya dengan Xiong Hei sebagai pusatnya telah berubah kembali menjadi Gunung Bewichyu yang sebenarnya. Adapun ruang yang lebih besar itu masih ditutupi oleh susunan ilusi. Haha, susunan ilusi. Susunan formasi hanyalah seni kecil yang tidak layak bagi seorang pria. Di depan kekuatan ruang, bukankah itu hanya akan dikalahkan? Kata Xiong Hei saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia mulai terbang ke depan. Kemanapun dia terbang melewatinya, area dalam jarak 10 meter darinya menjadi nyata. Area ilusi tidak lagi dapat mempengaruhi inderanya lagi. Seperti itu Xiong Hei dengan santai melewati susunan ilusi. Setelah melewati rangkaian ilusi, Xiong Hei telah mencapai pinggang Gunung Bewichyu. Qin Yu, sebaiknya persiapkan dirimu karena aku datang untuk membunuhmu. Teriak Xiong Hei dengan suara yang jelas. Pada saat ini Qin Yu sedang berdiri di puncak Gunung Bewichyu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia juga berkata dengan suara yang jelas, Xiong Hei, kamu bisa menerobos area ilusi bukanlah hal yang penting. Jika Anda ingin terus maju, Anda akan menemukan pembunuhan area terkuat saya. Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mencoba untuk memecahkan itu. Membunuh area. Haha, sederhana. Xiong Hei sangat percaya diri. Meskipun Killing Arai memiliki kekuatan menyerang, setidaknya itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan arah. Dari sudut pandang Xiong Hei, dia percaya bahwa dia hanya perlu menahan rasa sakit sebentar lalu menghancurkan gunung dengan tongkat berduri dan menghancurkan fondasi susunan formasi untuk menerobosnya. Sederhana. Senyum tipis terlihat di wajah Qin Yu. Jangan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri bisa menyebabkan Anda kehilangan nyawa. Qin Yu sangat percaya diri dalam arai pembunuhan ini. Arai pembunuhan ini adalah pencapaian terkuat Qin Yu di arai pembunuhan. Itu adalah arai formasi level 3. Selanjutnya, jika seseorang membandingkan kekuatan, maka arai pembunuhan ini lebih kuat daripada arai formasi level 3 biasa.
Itu karena susunan formasi level 3 ini menggunakan serangan atribut api. Qin Yu memiliki Refining Flame Wristband. Dengan bantuan dari Refining Flame Wristband atribut api Qin Yu, Killing Array adalah jenis formasi yang paling kuat. Saya tidak percaya bahwa Anda masih akan hidup di bawah serangan dari White Pure Flames. Qin Yu memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. White Pure Flame adalah True Flame yang dimiliki oleh Dewa Surgawi. Qin Yu telah menyempurnakan 26 lapis susunan formasi. Selain itu dia mendapatkan bantuan dari Refining Flame Wristband. Itu memungkinkan dia untuk dapat menggunakan White Pure Flames untuk menyerang. Ketika dihadapkan dengan White Pure Flames, bahkan jika seseorang adalah Dewa Surgawi, tubuh seseorang masih tidak dapat menahannya terus-menerus kecuali seseorang memiliki armor pertempuran surgawi. Sangat jarang Xiong Hei memiliki artefak ilahi surgawi kualitas rendah. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki armor pertempuran surgawi ilahi yang defensif? Setelah Xiong Hei memasuki susunan formasi, dia akan dibakar bersih oleh White Pure Flames. Bahkan jiwa sejatinya tidak akan bisa bertahan. Di bawah tatapan Taois Liu Su, Mei Ji dan hampir 10.000 dewa, Xiong Hei berjalan ke arah pembunuh terkuat Qin Yu. Killing Array Break for Me. Dengan kegirangan Xiong Hei menjulurkan lidahnya yang besar. Dia menjilat bibir besarnya yang tebal. Dia memegang tongkat berduri dengan kedua tangannya dan dengan ganas menghancurkannya ke tanah. Namun saat ini gumpalan api putih muncul di tanah. Putih, Xiong Hei terkejut. Dia kemudian dengan keras bangun kembali. Api murni putih. Seperti orang gila Xiong Hei mundur dengan kasar. Namun pada saat ini segumpal api murni putih terbang ke arahnya dari belakang. Xiong Hei mengelak tanpa henti. Dia tidak berani mendekati tanah sama sekali. Itu karena gumpalan api murni putih sedang dipancarkan oleh tanah. Selanjutnya ada juga gumpalan api murni putih di langit. Langit, tanah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada White Pure Flames di segala arah terbang ke arahnya. Seiring waktu berlalu jumlah api murni putih semakin banyak. Selanjutnya mereka berubah menjadi sangkar saat mereka berkumpul menuju Xiong Hei. White Pure Flames, bagaimana mungkin ada banyak White Pure Flames ini? Bahkan jika dia adalah Dewa Surgawi masih mustahil baginya untuk mengirimkan begitu banyak api murni putih. Xiong Hei hampir menangis. Seseorang hanya memiliki sejumlah kecil api sejati di tubuhnya. Siapa yang bisa menyerang seseorang dengan White Pure Flame sebanyak ini? Namun Qin Yu bisa melakukan itu. Dia telah mengandalkan gelang api pemurnian harta karun roh nenek dan arai pembunuh terkuatnya untuk mengatur atribut api membunuh arai. Level susunan formasi ini masih terlalu rendah. Apakah itu arai formasi level 4 atau level 5? Kurasa seluruh jajaran formasi akan ditutupi penuh dengan White Pure Flames yang tak ada habisnya. Kekuatanku sekarang juga terlalu rendah. Meskipun saya telah menyempurnakan Refining Flame Wristband, jumlah White Pure Flames yang dipancarkan oleh Refining Flame Wristband terlalu kecil. Jika saya lebih kuat daripada hanya dengan Refining Flame Wristband, saya akan mampu menciptakan neraka api murni putih. Qin Yu menghela nafas di dalam hatinya. Namun Xiong Hei sudah melepaskan semua harapan. Melawan White Pure Flames yang mengelilinginya dan semakin dekat dari segala arah, Xiong Hei sudah bingung apa yang harus dilakukan. Dia hanyalah Dewa Surgawi tingkat rendah. Seandainya dia adalah Dewa Surgawi tingkat menengah, maka dengan pemahaman tentang hukum spasial yang dimiliki Dewa Surgawi tingkat menengah, dia akan dapat membuat domain absolut dan dengan mudah melarikan diri. Namun dia adalah Dewa Surgawi tingkat rendah. Batasan yang diberikan oleh ruang alam ilahi terlalu besar. Di alam ilahi yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan dirinya terbang dan mengubah ruang di sekitarnya. Api murni putih, Xiong Hei melihat ke high quality divine battle armor yang dia kenakan dan tersenyum pahit. Terhadap api murni putih, artefak ilahi kualitas tinggi tidak dapat menahannya sama sekali.
Xiong Hei telah tenggelam dalam keputusasaan dan melepaskan semua harapan. Api murni putih yang padat terbang menuju Xiong Hei. Mereka hanya beberapa meter darinya. Namun pada saat ini pemandangan yang membuat semua orang yang hadir tercengang telah terjadi. Bang! Seolah-olah mereka menjadi bingung, gumpalan api murni putih tampaknya telah kehilangan kendali dan mulai terbang ke segala arah secara acak. Selanjutnya setelah terbang beberapa meter semua apinya telah padam. Ini Xiong Hei menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Ada lubang besar di kedua paha dan dadanya. Darah mengalir keluar dari mereka tanpa henti. Namun dia sama sekali tidak peduli pada mereka. White Pure Flames yang terbang dengan kacau sebelumnya dua di antaranya telah terbang ke tubuhnya. Adapun sisanya beberapa dari mereka telah padam sebelum mereka menyentuhnya. Xiong Hei bingung dengan apa yang terjadi. Overlay dari 26 lapisan susunan formasi menurut kesimpulan dari deduksi Xiong Hei ini seharusnya sudah mati. Namun tampaknya energi dari White Pure Flames terlalu besar. Baik lapisan ketiga dan susunan formasi lapisan ke-8 terpengaruh. Pembunuhan arai yang awalnya terbentuk secara mengejutkan runtuh begitu saja. Qin Yu merasa sulit untuk menerima hasil seperti itu. Menyiapkan susunan formasi adalah masalah yang sangat hati-hati. Terutama susunan formasi berlapis-lapis seperti ini. Selama satu lapisan arai formasi di dalamnya memiliki masalah seluruh arai formasi akan runtuh. Tuan, inilah pentingnya bereksperimen dengan susunan formasi. Ini hanyalah keadaan yang paling ideal. Namun pada kenyataannya semakin rumit susunan formasi semakin sulit untuk mencapai hasil dari deduksi. Kata Paman Fu di samping Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, saya memahami logika ini. Aku hanya tidak menyangka bahwa Xiong Hei benar-benar berhasil menyelamatkan nyawanya dari runtuhnya susunan formasi. Di masa lalu Qin Yu selalu menantikan untuk menguji susunan formasi dan menemukan kesalahan dalam deduksinya. Namun pada saat kesalahan terjadi Qin Yu telah merasakan sedikit keengganan pahit. Bagaimanapun juga Dewa Surgawi tingkat rendah Xiong Hei akan kehilangan nyawa kecilnya hanya dalam waktu sedikit lebih lama. Namun sekarang, surga membantu saya, oh surga membantu saya, dalam kegembiraan Xiong Hei meraung dua kali. Seluruh dahi wajah dan bahkan punggungnya berlumuran keringat dingin. Xiong Hei memulihkan lukanya menggunakan sisa energi surgawi yang dia miliki. Bagi Dewa Surgawi luka di tubuh mereka hanyalah masalah sepele. Mereka hanya perlu menggunakan beberapa energi ilahi surgawi untuk memulihkan mereka. Adapun energi ilahi surgawi yang mereka gunakan, mereka dapat mengisinya dengan batu spiritual ilahi. Dengan membalikkan tangannya Xiong Hei mengeluarkan batu spiritual ilahi berkualitas tinggi. Dalam waktu singkat Xiong Hei telah memulihkan lukanya. Xiong Hei, hidupmu sangat besar. Xiong Hei mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Qin Yu berdiri di langit. Saat ini dia hanya berjarak 200-300 meter dari Xiong Hei. Qin Yu, bahkan surga membantuku. Xiong Hei sangat percaya diri. Bahkan susunan formasi terkuatmu sudah selesai. Metode apa lagi yang Anda miliki untuk membunuh saya? Haha, bersiaplah untuk mati. Xiong Hei mulai bergegas menuju Qin Yu dengan kecepatan tinggi. Melihat Xiong Hei terbang ke arahnya, Qin Yu mengingat pidato yang ditulis dalam 900 gulungan dari jalur arai. Membunuh arai, menjebak arai dan arai pertahanan. Dari tiga susunan formasi besar yang paling kuat di antara mereka adalah arai perangkap. Di antara tiga jenis besar susunan formasi tujuan utama arai pembunuh adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan dan juga membuat musuh tidak punya tempat untuk melarikan diri. Adapun arai pertahanan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan seseorang. Seperti angin mengambang, Qin Yu melayang di langit tanpa henti. Adapun Xiong Hei, dia mengejar Qin Yu dengan panik. Dengan mata melotot marah dia berteriak dengan keras. Qin Yu, jika kamu memiliki keterampilan maka jangan lari. Lawan aku dengan hormat. Qin Yu mengubah arahnya tanpa henti.
Dia berkata, "Xiong Hei, jangan marah. Saya seorang peneliti susunan formasi, saya tidak suka menggunakan kekuatan bela diri." Qin Yu mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat bermartabat. Pada saat yang sama tangannya mengeksekusi segel tangan satu demi satu. Segel tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan Qin Yu. Sinar merah, hijau, abu-abu, putih, hitam, dan banyak warna cahaya lainnya sudah mulai tampak di langit. Meskipun Qin Yu telah menghindari pengejaran Xiong Hei tanpa henti, dia hanya terbang berputar-putar di sekitar langit di atas gunung penyihir Yu. Mei Ji dan Taois Liu Su berdiri di langit. Mereka mengobrol satu sama lain. Taois Liu Su menggelengkan kepalanya mendesah dan berkata, "Meskipun kakak Xiong Hei memiliki kekuatan yang sangat kuat, kelincahan dan kecepatannya jauh lebih rendah dari Qin Yu. Lihatlah betapa cerdiknya gerakan Qin Yu. Bahkan ketika kakak Xiong Hei menggunakan energi ilahi surgawi untuk meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Qin Yu, dengan keras Qin Yu masih bisa tiba-tiba berbalik dalam penerbangan cepat. Namun kakak Xiong Hei tidak bisa melakukan itu. Qin Yu tidak hanya terbang, dia juga mengeksekusi banyak segel tangan. Dengan demikian Qin Yu berencana untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memasok energi dan tidak menggunakan batu spiritual ilahi. Kakak Liu benar-benar berwawasan luas. Mei Ji memuji. Dalam hal ini jika Qin Yu tidak menggunakan batu spiritual ilahi, Xiong Hei tidak akan bisa menembus fondasi susunan formasi menggunakan klub berduri miliknya. Apakah itu berarti dia tidak memiliki cara untuk menghancurkan susunan formasi? Tidak, seseorang tidak perlu merusak fondasi dari susunan formasi untuk menghancurkan susunan formasi. Taois Liu Su menjelaskan, apa yang sedang dilakukan Qin Yu meskipun ia tidak lagi memiliki batu spiritual ilahi sebagai fondasi susunan formasi, ia sendiri akan menjadi yayasan. Mei Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah Xiong Hei terjebak dalam susunan formasi, bagaimana bisa menyerang Qin Yu? Untuk menyediakan energi sendiri memiliki beberapa titik lemah. Titik lemahnya adalah dia sendiri harus selalu tetap berada dalam formasi. Dia tidak akan bisa pergi dan tidak akan bisa menggunakan energi ilahi dalam jumlah besar untuk menyerang." Taois Liu Su menjelaskan, apa yang dikatakan Taois Liu Su benar. Apa yang sedang dilakukan Qin Yu adalah menyiapkan arai perangkap. Xiong Hei, bersiaplah untuk merasakan susunan formasi saya yang hebat. Qin Yu tertawa keras. Dia kemudian berdiri di langit. Tanda yang tak terhitung jumlahnya segel simbol dan segala macam lampu berwarna berbeda mengambang di sekitar Qin Yu. Mereka telah menutupi daerah itu dalam keliling 10 mil. Ini adalah arai perangkap yang relatif besar. 4 sinar energi ilahi berwarna emas gelap terbang keluar dari tubuh Qin Yu. Keempat sinar energi ilahi ini telah berasimilasi ke dalam arai perangkap. Mereka mulai memberikan energi ke trapping arai. "Haha, kamu sudah berhenti. Apakah kamu berencana untuk mati sekarang?" Melihat Qin Yu telah berhenti, Xiong Hei segera bergegas ke arahnya untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Qin Yu menghilang dari pandangannya. Tanda segel simbol dan lampu yang terlihat sebelumnya juga telah menghilang. Xiong Hei melihat sekelilingnya terkejut, dia hanya melihat dunia cahaya. Merah, hitam, putih, hijau, berbagai warna dinding membentuk dunia yang sangat luas. Ini apa yang terjadi? Xiong Hei masih bisa dianggap tenang. Setelah beberapa waktu Xiong Hei memiliki senyuman di wajahnya. Ini adalah susunan ilusi. Tapi mengapa Qin Yu ini tidak menggunakan pembunuhan arai yang sama dari terakhir kali? Xiong Hei, aku belum memberi nama pada susunan formasiku ini. Hari ini saya akan memberinya nama. Itu akan disebut Xiong Trapper. Jika Anda mampu memecahkan susunan formasi saya ini, maka saya akan mengagumi Anda. Suara Qin Yu telah terdengar melalui seluruh susunan formasi. Susunan formasi Xiong Trapper. Untuk menamai susunan formasi dengan nama yang kekanak-kanakan, Qin Yu juga mulai tersenyum. Namun Xiong Hei sebaliknya menjadi sangat marah.
Qin Yu, Anda menunggu dan melihat bagaimana saya akan menerobos susunan ilusi Anda. Xiong Hei meraung. Energi ilahi surgawi berwarna hijau giok mulai melayang melalui permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama ruang di sekitarnya mulai berubah. Xiong Hei menemukan ada sesuatu yang salah. Di masa lalu ilusi yang lahir dari susunan ilusi akan secara otomatis rusak ketika menemui distorsi ruang. Namun banyak dinding dan tanah berwarna ini sebenarnya sangat sulit untuk dihancurkan. Alasan mengapa larik ilusi disebut larik ilusi adalah karena larik tersebut sebagian besar terdiri dari ilusi. Selain itu ilusi bisa berubah tanpa henti. Namun tembok warna-warni ini bisa dianggap sebagai keberadaan yang sebenarnya. Suara Qin Yu terdengar dalam susunan formasi. Ada orang lain yang menyaksikan semua ini. Itu Paman Fu. Tuan tua, Tuan telah menggunakan hanya 200 lebih ribu tahun untuk meneliti arai perangkap ke tingkat seperti itu. Dia mampu sepenuhnya menyelaraskan kekuatan 5 elemen dan kekuatan terang dan gelap. Melalui harmonisasi berbagai susunan formasi yang berbeda, ia membentuk arai perangkap tingkat 3 ini. Tentunya, Master akan dapat mencapai target yang kamu miliki di masa depan juga. Paman Fu melihat kesusunan formasi besar di langit dan memikirkan ini di dalam hatinya. Qin Yu itu energi yang dia pancarkan sebelumnya adalah energi ilahi berwarna keemasan gelap. Saya melihatnya dengan sangat jelas. Apa yang sedang terjadi? Taois Liu Su yang menyaksikan pertempuran itu menjadi bingung. Ketika Qin Yu sedang menyiapkan susunan formasi sebelumnya, dia telah mengirimkan 4 sinar energi ilahi untuk memasok energi untuk susunan formasi. Taois Liu Su dan yang lainnya telah menyaksikan pemandangan itu. Sebelumnya ketika Qin Yu terbang, dia telah menyebabkan semua orang percaya bahwa dia adalah dewa surgawi. Namun mengapa dewa surgawi memancarkan energi ilahi? Mei Ji juga bingung. Mungkin jiwa Qin Yu ini baru saja mencapai tingkat dewa surgawi dan energinya belum sepenuhnya berubah. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa ditemukan Mei Ji. Untuk beralih dari dewa tingkat tinggi ke tahap dewa surgawi, jiwa seseorang harus terlebih dahulu mencapai tahap jiwa embrio. Hanya dengan demikian energi dalam tubuh seseorang akan berubah menjadi energi ilahi surgawi. Namun biasanya orang-orang yang baru saja mencapai tahap dewa surgawi akan bersembunyi di suatu tempat dan menunggu sampai energi mereka benar-benar berubah sebelum keluar. Qin Yu ini mengapa dia menunjukkan dirinya ketika energi ilahinya bahkan tidak berubah menjadi energi ilahi surgawi. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dimiliki Mei Ji dan Taois Liu Su. Terbang adalah kemampuan magis yang hanya dimiliki oleh dewa surgawi. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada orang yang melanggar aturan ini. Mereka nyata. Baik. Xiong Hei membungkuk dengan dingin. Memegang tongkat berduri di satu tangan, dia dengan kejam menghancurkannya ke dinding berwarna merah. Dari hantaman tongkat berduri, dinding berwarna merah itu benar-benar bergetar beberapa kali. Namun itu tidak pecah. Xiong Hei membuka lebar matanya. Adapun Qin Yu yang berdiri di tengah-tengah susunan formasi, dia mengangguk di dalam hatinya. Kelima elemen tersebut saling melengkapi. Menambahkan banyak harmonisasi dari berbagai lapisan larik formasi dalam larik formasi besar ini dan kemudian menambahkan prinsip larik pertahanan. Kekuatan pertahanan larik formasi ini kuat seperti yang diharapkan. Saya menolak untuk percaya ini. Xiong Hei berubah dari satu tangan menjadi 2 tangan. Dia meraih tongkat berduri dengan kedua tangannya dan dengan kejam menghancurkannya ke arah dinding berwarna merah itu. Dinding berwarna merah itu bergetar hebat. Namun itu masih berdiri. Dengan cepat Xiong Hei menghancurkannya 2 kali lagi. Dinding tidak dapat menahan kekuatan hantaman lagi dan lubang besar muncul di dalamnya. Dengan cepat Xiong Hei melewati tembok merah. Namun saat dia melewati lapisan dinding merah ini, yang dia lihat adalah lapisan dinding putih. Ada juga beberapa lorong di sekitar tembok putih ini. Di mana-mana tersusun dari semua jenis warna monoton.
Aku akan melihat berapa banyak lapisan dinding yang dimiliki oleh trapping array milikmu ini. Xiong Hei membungkuk dengan dingin. Kemudian meraih tongkat berduri dengan dua tangan. Xiong Hei mulai dengan panik menghancurkan dinding cahaya. Apa yang tidak diketahui Xiong Hei adalah bahwa dinding cahaya di trapping array telah mengintegrasikan batasan dari defensive arrays. Hal ini menyebabkan dinding cahaya memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sulit dilakukan untuk menghancurkannya. Lebih lanjut, Xiong Hei tidak menemukan bahwa, pada saat dia mulai menghancurkan dinding lain, dinding yang dia hancurkan sudah pulih. Namun karena Qin Yu telah menggunakan energi ilahi untuk membuat dinding cahaya ini, menyebabkan kekuatan susunan formasi menjadi sedikit lebih lemah. Ledakan. Orang-orang di luar seperti Taois Liu Su, Mei Ji, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam susunan formasi. Mereka hanya bisa mendengar suara gemuruh yang terdengar tanpa henti. Suara gemuruh ini terdengar selama 3 hari 3 malam. Cahaya siang hari tirai gelap cahaya keduanya secara bergantian menutupi seluruh alam ilahi. Akhirnya suara gemuruh berhenti. Di dalam trapping array, Xiong Hei dengan pelan terengah-engah. Menghancurkan dinding dengan panik selama 3 hari berturut-turut telah menyebabkan dia kelelahan. Sial, aku telah menghancurkan lebih dari 10.000 dinding, terlebih lagi aku terus maju sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa besar susunan formasi ini, seharusnya sudah rusak sekarang. Xiong Hei merasa dia akan menjadi gila. Di seluruh trapping array hanya ada beberapa warna berbeda. Dindingnya juga hanya memiliki 2 warna berbeda, merah dan putih. Adapun jalanan yang berkelok-kelok hanya berwarna hitam dan hijau. Pintu yang terkadang muncul itu hanya emas, pada dasarnya hanya ada banyak warna. Terlepas dari seberapa jauh Xiong Hei berhasil melakukan perjalanan, setelah menghancurkan dinding dia masih merasakan bahwa dia belum membuat kemajuan. Itu karena setiap lokasi hampir sama. Bahkan tata letaknya benar-benar sama. Apakah saya berlarian berputar-putar? Tidak, itu tidak mungkin. Saya sangat yakin bahwa saya telah menghancurkan bagian depan sepanjang waktu. Xiong Hei tidak bisa mengerti. Dia melihat ke sekelilingnya yang tidak berubah sedikit pun. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Xiong Hei mengangkat kepalanya untuk melihat ke dinding di atasnya. Dia kemudian melihat ke dinding di kiri dan kanannya. Mereka persis sama, menjadi gila. Xiong Hei benar-benar akan menjadi gila. Setelah setahun, biarkan aku keluar. Brengsek. Biarkan aku keluar. Ini adalah pertama kalinya Xiong Hei meminta Qin Yu untuk membiarkannya keluar. Ini menandakan bahwa dia telah mengaku kalah. Sangat sederhana, saya tidak akan mengambil hidup Anda. Anda hanya perlu melakukan kau tahu dengan kepala membenturkan ke tanah 3 kali untuk mengakui kekalahan Anda. Jika Anda melakukannya, saya akan segera mengeluarkan Anda dari array perangkap ini. Suara Qin Yu terdengar dalam susunan formasi yang bagus. Persetan denganmu, omong kosong. Xiong Hei mengumpat dengan marah dan berhenti berkata lagi. Itu hanya 1 tahun. Saat itu ketika dia berdebat dengan Taois Liu Su, mereka bertarung selama 700 tahun lebih berturut-turut. Untuk mencapai tingkat dewa surgawi seseorang harus memiliki kemampuan untuk menanggung kesepian. Cuma, di depannya masih tembok berwarna merah atau putih, lorong berwarna hitam atau hijau. Tata letaknya juga persis sama. Ini sudah menyebabkan Xiong Hei merasa pusing. Meskipun dia hanya terperangkap selama setahun, itu lebih melelahkan ketika dia melawan Taois Liu Su selama 700 tahun lebih. Setelah 10 tahun, Xiong Hei telah menemukan bahwa hari-hari yang membosankan telah berlalu. Itu karena tembok itu tidak lagi membiarkan dia menghancurkannya seperti sebelumnya. Begitu dia menghancurkan dinding, dinding yang hancur itu akan kembali. Semakin banyak waktu berlalu, semakin aneh jenis serangan yang berbeda. Qin Yu duduk bersila di tengah susunan formasi dengan senyum di wajahnya. Apa yang sedang dilakukan Qin Yu sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menggabungkan array pembunuh ke dalam array perangkap.
Hanya saja sangat sulit untuk menggabungkannya dengan sempurna. Selama bertahun-tahun ini Qin Yu telah berusaha melakukan itu tanpa henti. Adapun Xiong Hei yang menyedihkan, dia telah menjadi subjek percobaan. Baik Taois Liu Su maupun Meiji tidak berani memasuki susunan formasi besar. Itu karena Taois Liu Su yang telah meneliti susunan formasi tahu, bahwa jika mereka memasuki susunan formasi dan tidak dapat memecahkannya, maka mereka tidak akan punya pilihan selain membiarkan Qin Yu menginjak-injak mereka. Xiong Hei telah terperangkap dalam formasi besar selama lebih dari 200 tahun sekarang. Sebagian dari 10.000 tentara yang kuat telah kembali. Namun masih banyak orang yang menunggu di sini. Biasanya orang-orang ini bahkan akan berdebat satu sama lain untuk menghabiskan waktu. Meiji, ketika kamu kembali untuk melihat Tuan Naga Hitam, apa yang dia katakan? Taois Liu Su memandang Meiji. Meiji baru saja kembali ke Black Dragon Pool untuk melaporkan masalah Xiong Hei. Tuan Naga Hitam telah mengatakan bahwa masalah ini hanyalah masalah sepele dan apa yang dia tangani saat ini adalah masalah besar. Selain itu Xiong Hei masih hidup. Jadi Tuan Naga Hitam tidak akan mempermasalahkan masalah ini untuk saat ini, kata Meiji. Taois Liu Su mengangguk. Tanggapan Tuan Naga Hitam persis seperti yang dia perkirakan. Meiji, katakanlah masalah besar apa yang Tuan Naga Hitam lakukan selama ratusan juta tahun terakhir. Taois Liu Su bertanya pada Meiji. Meiji menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Anda seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Xiong Hei sudah mulai menghancurkan lagi. Dia berusaha teguh. Tatapan Meiji diarahkan ke susunan formasi besar di langit. Suara gemuruh sekali lagi mulai terdengar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.